new normal itu sendiri apa sebetulnya kondisinya? New normal pada dasarnya adalah perilaku kita selama kita mencegah penularan COVID, ya itulah yang terus menjadi kebiasaan kita ke depan, ya. Nah, intinya adalah pertama pakai masker. Jadi ini pakai masker, ya. Terus yang kedua tetap membiasakan cuci tangan. Jadi setiap kali kita mau masuk tempat-tempat tertentu, ya apakah itu ke rumah, apakah itu ke kantor, ataukah itu ke manapun yang kita akan masuk ke dalam ruangan, itu kita harus cuci tangan dulu, ya. Setelah itu yang ketiga adalah physical distancing. Physical distancing adalah jaga jarak. Jadi antara satu dengan yang lain itu minimal, ya minimal itu 1 meter. Ya minimal 1 meter. Kalau di pas meter, karena tentu nanti masing-masing pedagang ini kan ada pembelinya. Nah sehingga supaya pembeli tidak antri, tidak saling bersinggungan di saat dia antri, maka kalau di pasar kita jaraknya 2 meter. Nah jadi intinya sebetulnya 3 hal ini. 3 hal ini, terus nanti ke depannya lagi tentu akan menyangkut kepada seluruh kegiatan kita. Nah, yang secara bertahap nanti akan kita membuat SOP dan polanya terhadap suatu kegiatan itu apa-apa yang harus dilakukan. Contoh, orang nikah. Ya, orang nikah tentu nanti pada suatu saat sesuai tahapan itu minggu ke 2 atau minggu ketiga Juli itu akan diperkenankan mengadakan perayaan pesta pernikahan, tetapi jumlah volume orang yang ada dalam satu ruangan itu dibatasi 20% dari kapasitas ruangan, atau maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Jadi kalau kapasitas ruangannya itu 1.000 orang, maka di dalam hanya boleh 500 orang, diaturlah secara bergantian. Nah demikian juga nanti umpamanya Istana Siak akan kita buka, tetapi jumlah orang di dalam istana itu akan dibatasi mungkin 25 orang. Nah kita akan atur bagaimana nanti orang yang di luar istana yang membeli tiket segala macam ini. Nah kalau dia sudah beli tiket nanti di dalam kita bisa atur lah. Tetapi kalau waktu dia antri beli tiket ataupun sebelum dia antri beli tiket, nah tentu ini perlu kita atur. Nah inilah yang akan kita coba atur protokolnya bagaimana. Nah tetapi di new normal ini intinya ya kita di seluruh kegiatan kita pakai masker, apapun kegiatan kita pakai masker, apapun kegiatan kita cuci tangan, apapun kegiatan kita jaga physical distancing. Nah itulah sebetulnya new normal. Nah, dunia pendidikan kemarin kami sudah komunikasi sama Pak Kepala Dinas Pendidikan, kita minta Kepala Dinas Pendidikan membuat konsep. Ya nanti kita akan sounding juga dengan arahan dari Kementerian Pendidikan atau gugus tugas nasional, ya. Nah kemarin dari diskusi kami sama Bapak Kepala Dinas Pendidikan, ya kan, ada beberapa skenario. Skenario pertama, di dalam ruang kelas umpamanya saat ini satu ruang kelas 35 orang, maka nanti kita akan berlakukan 30 bagi separohnya 50%, berarti sekitar 15-17 orang dalam satu ruangan. Terus satu bangku satu orang, jadi satu meja itu sekarang satu orang, nanti satu orang, ya kan. Nah tentu kita akan terjadi kekurangan ruang kelas, ruang belajar, ya kan, karena kita ruang kelas. Nah mungkin nanti kita bagi dua, ya dua shift. Jadi mungkin yang pertama itu masuk dari jam 7:30 sampai dengan jam 9, ya setelah itu nanti dari jam 9:30 sampai dengan jam 12 atau jam 12:30. Nah gitu ya. Nah jadi tidak ada keluar main, karena di keluar main ini kan yang kita sanksikan kan anak-anak main satu dengan yang lain pasti dia bersenggolan gitu. Jadi tidak ada keluar main, makanya nanti tinggal kita kasih tahu anak-anak kita ke depannya tidak ada keluar main. Kalian masuk pukul 7:30, ya kalian pulang pukul 9 dari kelas, dari diantar orang tua langsung ke kelas, dari kelas langsung sama orang tua lagi pulang. Nah pertanyaannya lagi tentu terkait dengan jam belajar. Ada pengurangan jadi? Ya tentu ada pengurangan. Nah tentu jam belajar, kekurangan jam belajar akan dipenuhi dengan daring.
Nah, jadi tetap ada daring, ya kan? Nah, terus sambil nanti kita tatanan ke depan bagaimana. Kalau memang ini masih terus dalam jangka yang panjang, ya kan? Ya kalau kita tidak dengan daring, tentu konsekuensinya kita menambah ruang kelas. Berarti saat dalam satu kelas kita berarti nanti ke depannya sekitar 15 sampai dengan 20 orang. Tentu itu akan lebih efektif dalam belajar mengajar kan gitu, ya kan? Nah, cuma nanti itu kan akan bisa kita sesuaikan lah gitu ya, sambil kita juga menyusun ini petunjuk-petunjuk dari pusat kira-kira bagaimana. Mungkin ada sedikit Pak himbauan untuk masyarakat ini Pak. Ya, tentunya kita minta masyarakat tetap disiplin. Ya, Kabupaten Siak selama ini cukup bagus ya penanganan yang dilakukan baik pemerintah daerah, kepolisian, TNI, semua kita saling sinergi bagaimana mencegah perkembangan ataupun penularan dari COVID-19 ini. Ya, nah di new era ini pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, physical distancing. Tentu yang sangat diperlukan adalah kedisiplinan masyarakat. Ya, saya ditanya sama teman-teman media yang meragukan nih karena masyarakat kita kurang disiplin, ya kan? Nah, tentu nanti di sini akan ada aparat-aparat yang akan mendisiplinkan masyarakat itu. Di samping memang kita mengharapkan kesadaran dari masyarakat untuk disiplin. Ya, karena semua ini kan untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita bersama, ya. Disiplinlah kuncinya. Makanya era normal yang baru ini, ya, tentu disiplin menjadi kata kunci daripada kesehatan kita semua.